Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Nimade Danisha Putri Utami dengan NIM 23101101131 dari Program Studi Bimbingan Konseling kelas IKIBK semester 4 nomor absen 14. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan konseling kognitif dengan setting layanan bimbingan klasikal. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, baik Ibu. Wah, senang sekali mendengarnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah bisa hadir dalam sesi kita kali ini. Nah, jadi dalam sesi kita kali ini adapun hal penting yang akan kita bahas atau topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu topik yang sering kita hadapi atau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari dan merupakan sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu perundungan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan hari ini agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kepada perwakilan kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, di sini saya izin untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih karena telah memberikan kami semua kesehatan sehingga kami semua bisa berkumpul pada hari ini. Ya Tuhan, berikanlah kelancaran dalam setiap kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini dan juga semoga apapun yang kita dapatkan hari ini, ilmu yang diberikan oleh guru kami dapat bermanfaat bagi kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Semoga apapun yang kami dapatkan dapat kami praktikkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya secara baik. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nabila. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa topik kita kali ini yaitu mengenai perundungan. Sebelumnya di sini apakah ada yang tahu apa itu perundungan? Saya Bu. Ya, silakan. Mungkin kalau saya pernah dengar perundungan itu seperti ngebully gitu ya Bu? Ya, benar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada kalian perundungan itu merupakan suatu bentuk tindakan atau yang biasa kita kenal dengan bullying, merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang kepada individu yang lebih lemah secara fisik, mental, sosial dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi atau mendominasi. Seperti itu. Nah, jadi bentuk-bentuk dari perundungan ini ada beberapa bentuknya. Yang pertama yaitu ada perundungan fisik, perundungan verbal, ataupun perundungan sosial. Nah, perundungan fisik ini meliputi tindakan memukul, menendang, mendorong, merusak barang, dan sebagainya. Sedangkan perundungan verbal ini termasuk tindakan mengejek, menghina, atau memberikan julukan kasar kepada seseorang. Dan perundungan sosial atau relasional ini seperti mengucilkan, menyebar rumor, atau merusak reputasi seseorang. Nah, dari penjelasan perundungan yang saya jelaskan tadi, apakah sudah bisa dipahami? Sudah Ibu. Nah, baik. Jadi, di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan seperti itu. Nah, apabila kita menghadapi hal-hal seperti itu, kita bisa menggunakan beberapa teknik dalam konseling kognitif. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teknik dalam konseling kognitif untuk membantu kita dalam mengatasi permasalahan perundungan itu, yaitu teknik inokulasi stres. Nah, ini adalah bagian dari konseling kognitif yang membantu kita mengelola stres dari dalam diri, terutama saat menghadapi ejekan, gosip, ataupun perlakuan yang membuat kita merasa direndahkan. Inokulasi itu seperti vaksin. Kita latih diri menghadapi tekanan kecil agar nanti saat tekanan yang lebih besar datang, misalnya saat kita mengalami perundungan, itu kita sudah siap secara mental dan tidak mudah goyah. Apakah bisa dimengerti mengenai teknik inokulasi ini? Bisa Ibu. Apakah ada hal yang ditanyakan sebelumnya? Tidak. Nah, baik. Di sini saya akan bertanya kepada kalian, siapa yang mau berbagi? Pernah tidak kalian merasa stres karena diperlakukan tidak adil atau pernah direndahkan oleh teman? Saya Bu. Waktu itu saya sempat dibilang oleh teman-teman saya itu anaknya so akrab atau so asik. Cuman karena saya itu suka bantu guru, padahal saya tidak memiliki niat apa-apa di balik itu. Dan dari sana saya jadi mikir, apa aku terlalu menonjol ya, seperti itu.
Wah, terima kasih Nabila sudah berani untuk cerita. Jadi, perundungan verbal atau sosial seperti itu bisa menimbulkan stres, apalagi kalau kalian pendam sendiri. Nah, sekarang kita akan coba latihan untuk membentengi diri kita melalui teknik inokulasi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu sadari saat tubuh kalian mulai stres. Misalnya saat kalian mengalami dada sesak, pikiran kacau, atau ingin menangis ataupun marah pada saat itu. Kemudian yang kedua, kalian bisa melakukan relaksasi singkat dengan tarik nafas perlahan, tahan beberapa detik, lalu hembuskan. Yang ketiga, ucapkan kalimat positif dalam hati seperti aku cukup dan aku tidak harus membuktikan apa-apa. Kemudian contoh lain, ini hanya pikiran mereka, bukan kenyataan tentang diriku. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan coba bersama. Kalian bisa mencari posisi ternyaman, duduk rileks, pejamkan mata dan bayangkan satu situasi saat kalian merasa direndahkan. Kalian bisa mulai dengan relaksasi singkat terlebih dahulu, dengan tarik nafas, tahan, dan hembuskan perlahan. Dan sekarang katakan dalam hati kalimat yang menguatkan kalian. Bu, rasanya seperti lebih bisa menerima kejadian itu. Saya tidak terlalu emosi lagi. Selain itu, waktu saya ucapin kalimat positif itu, rasanya seperti ada suara yang melindungi dari dalam diri sendiri dan saya lebih siap untuk menghadapinya. Luar biasa sekali, kalian sudah mulai membangun kekuatan diri dari dalam diri kalian. Nah, jadi inokulasi stres ini bukan berarti kita membenarkan perilaku orang lain, tetapi kita melindungi diri kita dari dampaknya, agar tidak merasa rendah diri, tidak membalas, dan tetap bisa berpikir sehat. Jadi, dari yang kalian praktekkan tadi, apakah kalian sekiranya sudah bisa dan sudah memahami teknik inokulasi ini untuk mengatasi masalah-masalah kalian, terutama dalam kasus kita saat ini yaitu perundungan? Bisa. Nah, sekarang saya ingin kalian menyebutkan satu contoh kalimat positif yang bisa kalian gunakan saat kalian menghadapi tekanan sosial atau ejekan. Kalimat ini bisa menjadi perisai pikiran kalian. Bu, jadi saya bisa berpikir saat mungkin saya membayangkan saat saya dirundung itu saya punya nilai, walaupun orang lain tidak melihatnya sekarang, dan juga saya tidak akan biarkan kata orang itu menentukan siapa diri saya. Keren sekali Nabila, kalimat-kalimat itu akan menjadi bekal kalian menghadapi dunia luar. Nah, ingatlah bahwa kalian tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, tetapi kalian bisa melatih respon kalian sendiri. Nah, jadi itu penjelasan saya dan penerapan teknik inokulasi dalam menghadapi perundungan. Terima kasih kalian sudah mau terbuka hari ini, dan semoga kita bisa bertemu kembali di sesi selanjutnya. Nah, itulah tadi penerapan teknik dalam konseling kognitif untuk mengatasi perundungan. Jadi nanti kalian bisa menerapkan teknik-teknik itu jika kalian sedang mengalami masalah ataupun kalian sedang mengalami perundungan di luar sana. Jadi apakah untuk sesi konseling kita bisa dicukupkan? Bisa. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, marilah kita berdoa kembali untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Untuk itu, kepada perwakilan kelas, dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, saya izin untuk memimpin doa kembali. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih karena telah memberikan kelancaran selama kegiatan kami hari ini. Semoga apapun yang telah kami dapatkan, ilmu yang telah kami dapatkan dari guru kami hari ini bisa kami praktikkan dan dapat bermanfaat bagi diri kami dan orang lain. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nabila. Terima kasih juga semuanya. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Terima kasih, Bu. Nah, itulah tadi penerapan teknik dalam konseling kognitif untuk mengatasi perundungan. Jadi nanti kalian bisa menerapkan teknik-teknik itu jika kalian sedang mengalami masalah ataupun kalian sedang mengalami perundungan di luar sana. Jadi apakah untuk sesi konseling kita bisa dicukupkan? Bisa.
Baik, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, marilah kita berdoa kembali untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Untuk itu, kepada perwakilan kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, saya izin untuk memimpin doa kembali. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih karena telah memberikan kelancaran selama kegiatan kami hari ini. Semoga apapun yang telah kami dapatkan, ilmu yang telah kami dapatkan dari guru kami hari ini bisa kami praktikkan dan dapat bermanfaat bagi diri kami dan orang lain. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nabila. Terima kasih juga semuanya. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Terima kasih, Bu.